Hai, balik lagi dengan aku Suryo. Teror hantu berleher panjang. Wah, ini sih ngeri banget ya. Langsung aja kita bacain ya. Hai Suryo, aku Aldi. Aku mau bagiin pengalaman horor yang terjadi saat aku masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Kejadian ini gak akan pernah aku lupakan. Cita-citaku menjadi seorang atlet badminton. Setiap malam, aku latihan badminton dengan temanku, Tommy. Aku dan Tommy pertama kali kenal saat kami mengikuti eskul badminton di sekolah. Waktu itu pukul 8 malam. Aku berpamitan dengan ayah untuk latihan badminton. Ayah bilang untuk pulang tepat waktu. Aku paham. Ayah khawatir karena jarak ke lapangan badminton ini cukup jauh. Lapangan badminton yang biasa aku main sama Tommy, ini adalah lapangan badminton outdoor. Pas aku sampai di lapangan, ternyata Tommy udah datang duluan dan lagi latihan smash sendirian. Woi, Tom! Semangat banget kayaknya nih. Yoi, biar makin jago dong. Kok lo telat sih? Aku minta maaf ke Tommy karena rumahku lumayan jauh dari lapangan. Setelah selesai pakai sepatu, aku langsung menentang Tommy. Udah siap kalah belum, Tom? Siap banget nih, yakin lo menang. Aku dan Tommy memulai pertandingan. Kami saling bertukar poin. Karena terlalu bersemangat, Tommy melakukan smash terlalu keras sampai koknya keluar dari lapangan. Karena kondisi luar lapangan cukup gelap, aku kesusahan mencari koknya. Aduh, si Tommy nih mukulnya kenceng banget sih. Aku mencari ke semak-semak. Dari balik semak, aku kayak lihat ada siluet manusia yang berjalan membungkuk. Hah? Itu siapa ya? Perasaan dari tadi aku berdua doang sama Tommy. Sosok itu tiba-tiba berhenti berjalan dan melihat ke arahku. Itu bayangan siapa ya? Halo, permisi. Siapa ya? Karena gelap, aku gak bisa melihat sosok itu dengan jelas. Aku menghampiri sosok itu, dan ternyata itu seorang kakek tua. Maaf kek, malam-malam gini sendirian, kakek tersesat. Lapar. Kakek lapar. Kakek lapar. Ikut saya beli makan yuk, kek. Kakek tua itu memegang erat tanganku. Lepaskan saya, kek. Aku menarik tanganku dengan paksa dan berlari kembali ke lapangan. Pas sampai di lapangan, Tommy udah gak ada. Sial, si Tommy pulang duluan ya. Tanpa pikir panjang, aku pun pulang ke rumahku. Akhirnya sampai rumah juga. Rumahku sepi banget. Kayaknya ayah udah tidur. Aku sempat berpikir kejadian horor yang sempat kualami tadi di lapangan badminton. Lapar. Itu tadi beneran manusia? Apa setan ya? Karena aku sangat kelelahan, aku membaringkan tubuhku di atas kasur. Mataku pun terasa sangat berat. Gak sadar, aku pun tertidur.
Baru aja beberapa menit aku menutup mata, aku merasa seperti ada rambut di lenganku. Perlahan aku membuka mataku. Kok ayah tidur di kamarku? Aku menggeser kepala ayah yang menempel di lenganku. Pas aku balik badan, tiba-tiba ayah tertawa. Loh, ayah kenapa? Aku melihat ke arah ayah. Karena kondisi kamar gelap, aku tidak bisa melihat wajah ayah dengan jelas. Ayah! Ayah kenapa? Tiba-tiba, ayah duduk di sebelahku. Raut wajah ayah seketika berubah menjadi marah. Aku sempat berpikir, sepertinya ayah marah karena aku pulang terlalu malam. Ini semua salahmu. Temani aku. Aku tersadar karena mendengar ada suara seekor burung gagak. Aku berdiri dan kepalaku terasa sangat sakit. Aku melihat ke sekeliling. Loh, kok aku bisa di sini? Kenapa aku bisa ada di kuburan? Sejenak aku terdiam dan mengingat kejadian tadi. Aku baru ingat kalau aku baru aja dapat teror dari hantu yang menjelma menjadi ayah. Saking takutnya, aku pingsan dan tak sadarkan diri. Tadi itu ayah apa bukan ya? Dari kejauhan, aku melihat ada seseorang yang berjalan ke arahku. Halo, permisi. Bisa tolong bantu saya nggak? Aku berteriak meminta pertolongan, tapi orang itu nggak menjawab perkataanku. Orang itu terus berjalan ke arahku. Semakin dekat dan semakin jelas. Aku bisa melihat wajahnya karena terkena oleh sinar cahaya dari bulan. Ayah? Ayah. Kenapa ayah membawaku ke sini? Ayah berjalan sempoyongan. Dia diam di depanku tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku memeluk tubuh ayahku dan meminta maaf kepada ayah. Ayah, Aldi minta maaf ya. Aldi janji akan mendengarkan perkataan ayah. Ayah tertawa. Aku takut ayah akan meneriakiku lagi. Kamu harus merasakan akibatnya. Aku gak ngerti maksud perkataan ayah. Aku melepaskan pelukanku. Aku melihat tatapan mata ayah kosong. Tiba-tiba saja ayah muntah di depan mataku. Aku melihat ayah memuntahkan darah dari mulutnya. Siapa kamu? Di mana ayahku? Leherku gatal. Sambil terus menggaruk lehernya, leher ayah tiba-tiba menjadi sangat panjang. Tawanya semakin menggila. Ayah yang ada di depanku berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Lehernya panjang, mulutnya tersenyum lebar, matanya besar dan merah, dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan darah yang mengucur. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan dengan ayahku? Kamu bukan ayahku.
Temani aku. Leherku dicekik oleh sosok yang menyerupai ayahku. Lehernya yang panjang melingkar mengikat tubuhku. Aku gak bisa bergerak sama sekali. Aku takut sejadi-jadinya. Ah! Lepaskan! Lah, kok malam-malam gini ada suara azan? Aldi, bangun nak. Sholat subuh dulu. Hah? Subuh? Apa jangan-jangan aku ketiduran? Dan semua kejadian tadi cuma mimpi? Karena takut dan keingat kejadian tadi, aku perlahan membuka mataku. Dan ternyata, yang ada di depanku benar-benar ayahku. Ayah! Aku memeluk ayahku. Tolong Aldi ya. Tadi Aldi diganggu hantu leher panjang. Ya ampun nak. Pasti kamu gak baca doa sebelum tidur. Kan sudah berapa kali ayah mengingatkan kamu. Ayah menasehatiku. Memang benar kata ayah. Aku sering tidak membaca doa sebelum tidur. Setelah mimpi buruk tadi, aku sadar kalau apa yang ayah bilang ada benarnya juga. Dan aku pun selalu membaca doa sebelum tidur. Esok harinya, aku baru selesai main badminton bareng Tommy. Di, gue balik duluan ya. Nice game untuk match hari ini, bro. Oke. Hati-hati, Tom. Ketika aku sedang melepas sepatu badmintonku, aku melihat bayangan di balik semak-semak. Itu bayangan apa ya? Ketika tatapanku sedang fokus ke bayangan yang ada di balik semak-semak, tiba-tiba saja ada suara bisikan di telinga kananku. Pas aku nengok ke kanan, Saya lapar. ah! Kirim cerita hantu kamu ke cerita sekolah berhantu @gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.